Oke, kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit. Merupakan channel yang sangat keren dan luar biasa. Baiklah, pada kesempatan yang sangat cerah, gemilang, dan berbahagia ini, kita akan berbicara tentang saham. Mungkin banyak nih dari Agan dan Ganwati yang bertanya-tanya dalam hati, Bang, saham itu apa sih? Makanan ringan kah? Sejenis pupuk kah? Atau sejenis surat nikah kah? Oke, tidak berlama-lama. Nampaknya Agan dan Ganwati semuanya udah nggak sabar. Kita mulai dari nol. Nah, ada yang tertinggal ya. Saham merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan. Orang yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Lalu, Bang, saham itu halal nggak sih, Bang? Nah, tenang. Untuk teman-temanku yang muslim, Anda dapat membeli saham syariah. Apa itu saham syariah? Nah, saham syariah adalah saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Untuk mengetahui kriteria saham syariah dan perusahaan apa saja yang tergolong dalam saham syariah, Anda dapat melihat di www.idx.co.id/syariah-index/saham/syariah. Nah, saham syariah juga memiliki indeks tersendiri yang bernama ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Selain itu, ada juga Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan daftar 30 saham syariah yang paling liquid. Terus, keuntungan berinvestasi di saham itu apa, Bang? Keuntungannya secara garis besar itu ada dua, Gan. Yang pertama, dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Contoh, salah satu emiten membagi dividen per saham 500. Joko memiliki saham sebanyak 5.000 saham, 50 lot. Jadi, dividen yang diterima oleh Joko adalah 2.500.000, belum termasuk pajak. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika kita menjual saham lebih tinggi dari harga beli. Contoh, Joko membeli saham per saham 3.000 dan kemudian menjual pada harga 4.000. Capital gain yang diperoleh adalah 1.000 untuk setiap saham yang dijual oleh Joko. Lalu ada risikonya nggak, Bang? Yang namanya usaha pasti ada risikonya dong. High risk, high return. Ingat itu. Terus risikonya apa, Bang? Risikonya ya kebalikan dari yang di atas. 1. Tidak mendapat dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Jadi, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau mengalami kerugian, maka perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Itu kerugian yang pertama. Kerugian kedua, yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Contohnya nih ya, Joko membeli saham perusahaan dengan harga per saham 3.000 dan beberapa waktu kemudian saham ini mengalami penurunan. Joko menjual saham tersebut pada harga 2.500 sehingga Joko mengalami kerugian 500 untuk setiap saham yang ia jual. Nah, itu kan. Nah, sekarang gimana, Bang, cara nentuin saham apa yang mesti kita beli? Nah, gampang kan? Kita perlu menganalisa fundamental dan teknikal. Nah, apaan itu, Bang? Dua hal utama yang harus diketahui oleh investor dalam melakukan analisis fundamental. Yang pertama, apakah fundamental perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak? Yang kedua, berapa harga wajar perusahaan saat ini? Prinsip dari analisis fundamental adalah membeli saham dengan fundamental baik pada harga yang wajar atau di bawah harga wajarnya. Apabila harga pasar jauh di atas harga wajar, maka investor bisa memutuskan untuk melepas saham tersebut. Nah, dalam melakukan analisis fundamental, calon investor melihat rasio keuangan perusahaan. Secara umum, rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Itu mesti lu pahamin tuh, Gan. Nah,
Sedangkan analisis teknikal berfungsi untuk memprediksi atau forecasting harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis seperti harga saham dan volume perdagangan. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham. Apakah harga saham ini akan melanjutkan kenaikan atau continuation, atau harga saham akan berbalik arah atau reversal. Secara umum, analisis teknikal dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu analisis curve pattern, analisis candlestick pattern, dan analisis teknikal modern. Nah, ketiga itu lu mesti pahamin kan. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang pihak terkait. Karena di dalam pasar modal saham, itu tidak hanya kita dan perusahaan saja, tapi ada pihak terkait lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Bursa Efek Indonesia, emiten atau perusahaan terbuka, anggota bursa, bank, administrator rekening dana investor RDI, lembaga clearing dan penjaminan KPEI, lembaga penyelesaian dan penyimpanan KSEI, dan lembaga proteksi dana investor SIPF. Nah, gimana? Agak Anda paham kan? Paham dong. Gambaran sederhananya gini dah. OJK sebagai pengawas atau polisinya, BEI sebagai pasar atau mall, perusahaan-perusahaan sekuritas sebagai toko-toko di dalamnya, KPEI sebagai penjamin pemindahan hak dan kewajibannya, KSEI sebagai gudang penyimpanan barangnya. Nah, sederhananya begitulah kan. Kalau nggak paham juga, wah. Terakhir, yang tak kalah penting adalah istilah penting dalam saham. Nih, biasanya investor pemula pusing, puyeng nih. Oke, bisa dilihat di sini, di jeda ya kan. Gimana? Tertarik ingin berkecimpung di dunia saham? Komen di bawah ya kan. Salam cuan dan salam dari Jang Min.